warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk meluangkan waktunya hadir memenuhi undangan dari Pegadaian Cabang Ampana. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di acara pada siang hari ini bertempat di Ampana tanggal 31 Maret 2022 dengan tema meningkatkan niat ibadah haji bersama Arum Haji Pegadaian Cabang Ampana. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara yang kedua, yakni sambutan. Pada kesempatan kali ini kami mohon kesediaan Ibu Zahra Wardati selaku pimpinan Cabang Pegadaian Ampana, disilakan. Dalam kesempatan ini kita berbagi ilmu, sharing, dapat mantap dari pemateri kita Pak Narno tentang produk haji, kemudian dari Ustadz pembekalan materinya lagi, kemantapan rohaninya mungkin, kemudian dibantu dari banknya untuk lebih sahnya kita. Mungkin tidak panjang waktu karena materinya lebih banyak tentang menguatkan rohani sepertinya ya. Karena kalau materi sudah ada kita nih Pegadaian dan bank yang siap membantu, insya Allah berkah ya. Kami sudah ada penasihatnya, Ustadz kami di pusat 2 orang ya, Pak Khalil Hafiz sama Pak Asro Iniam ya. Jadi secara syariatnya sudah dapat materi, biayanya bisa kita bantu ya, hanya cukup 3,5 gram sudah dapat porsi ya. Tinggal memantapkan nih, jangan lagi belok-belok, belok kanan belok kiri, insya Allah ada saja jalan karena niatnya sudah suci. Kurang lebihnya sambutan dari kami mohon dimaafkan, tempatnya sedikit kurang nyaman mungkin atau hidangannya. Niatnya adalah berbagi ilmu, mendapatkan pahala, mungkin seperti itu. Di sini menjadi teman atau partner yang mendukung proses terciptanya booking haji atau kausi haji ya melalui perbankan. Kenapa harus melalui perbankan? Karena satu, biar keamanan uangnya bapak dan ibu sampai dengan nanti Anda pergi berhaji. Kemudian yang kedua, saat ini banyak juga modus-modus yang di masyarakat ya, yang mengatasnamakan Pegadaian, mengatasnamakan bank, yang oknum-oknumnya yang tidak bertanggung jawab sehingga dana ibu yang harusnya dipakai untuk berhaji itu lenyap. Nah itulah makanya kenapa Pegadaian menggandeng CIB Niaga Syariah agar semua dari tahap awal sampai akhir itu semua terjaga. Kami yang akan memfollow up ya, jadi bahkan kalau misalnya ada berkas yang kurang, nanti pegawai bank juga akan siap untuk membantu. Dan saya pesankan ibu-ibu dan bapak-bapak, uang itu harus ada di rekening tabungan ibu ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan penitipan apa segala macam. Jadi harus dipastikan setelah ibu melakukan penyetoran itu sudah harus terlihat di rekening tabungan. Itu poin yang penting yang harus saya sampaikan di depan ya. Sehingga apa yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita niatkan itu benar-benar terjamin dan sampai dengan kita berangkat ke tanah suci ya. Beranjak ke acara yang ketiga, yakni tausiah. Pada kesempatan kali ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Ulil Huda SHILC. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun.
ويعلم كيف كان لو أنه كان أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pegadaian Ampenan dan segenap rekan-rekan Pegadaian, ada Pak Nano, yang mudah-mudahan semua diberikan panjang umur, kebahagiaan, rizki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan salam takzim, hormat kami kepada perwakilan dari CMB Niaga ya, Syariah yang hadir bersama kita, beserta segenap staf dan pegawai yang hadir, yang mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya kayaknya milenial ini ya. Yang mudah-mudahan semua kita ini dalam keadaan berbahagia dan penuh semangat ya, karena insya Allah semua kita ini sepertinya akan segera menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Ini bukan suatu yang kebetulan, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi. Allah taala mengetahui segalanya. Bahkan Allah simpan dalam satu server yang dinamakan dengan Lauhil Mahfuz. Jadi ini adalah merupakan rencana Allah untuk mengundang kita semua menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu terjadi tidak karena kebetulan. Kita dihadirkan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan akhlak baginda Nabi, dapat menghidupkan sunnah baginda Nabi, dan nanti dapat bersilaturahim menjadi tamunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya diminta untuk bicara tentang haji ya. Saya kalau bicara tentang haji ini semangat luar biasa ya. Karena haji ini adalah merupakan puncak dari segala ibadah. Kita rukun Islamnya ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Jadi ibadah yang lainnya, ibadah yang menurut agama kita itu adalah ibadah yang masih lebih ringan daripada ibadah haji. Syahadat tidak membutuhkan materi untuk kita bersyahadat. Salat tidak butuh materi untuk kita melaksanakan salat. Zakat butuh materi tetapi tidak butuh tenaga untuk kita berzakat. Puasa adalah ibadah badani yang kita menahan makan, minum dan syahwat, tapi tidak membutuhkan materi untuk berpuasa. Oleh karenanya haji adalah merupakan puncak dari segala macam ibadah. Tidaklah sempurna Islam seseorang sampai dia dapat melaksanakan ibadah haji. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Jadi kalau cuma syahadat, salat, puasa, zakat, tentunya nggak haji. Sempurna nggak? Karena kurang dari 5, harus cukup 5 itu. Nah, disinilah kemudian kita perlu untuk meniatkan ya. Kita perlu untuk meniatkan melaksanakan ibadah. Kalau urusan dunia kadang-kadang terencana sekali ya. Kita mau ke kantor, berangkat jam berapa, bangun jam berapa, pulang jam berapa, semua terencana. Makan kita pagi, makan jam berapa, besok menunya apa, semua terencana. Tapi sedikit sekali orang yang mampu merencanakan untuk ibadahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan ya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat ngeri sekali. Jadi Allah Ta'ala mengajak kita untuk bergerak ke masa depan, melihat masa depan kita, bukan masa depan dunia kita, tapi mengajak kita melihat masa depan apa yang akan kita lakukan hari esok untuk urusan akhirat kita, untuk urusan ibadah kita, untuk menyempurnakan rukun dari agama kita. Bahkan disebutkan ada 2 hal yang kalau kita tidak niatkan, ini 2 hal kalau kita umat Islam meninggal dunia enggak niat 2 hal ini, kita meninggal dunia nanti dalam keadaan tidak dianggap orang Islam. Apakah 2 hal itu?
Yang pertama, kalau ada orang Islam tidak berniat untuk jihad, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan zindik. Jadi niat itu adalah keinginan yang terpendam di dalam hati, direalisasikan dengan tindakan. Itu yang dinamakan niat. Kalau hanya masih keinginan, rasa ingin, doa, ya Allah pengen haji ya Allah, hatinya diungkapkan dalam doa, itu namanya azam, al-azmu. Al-azmu itu artinya al-iradah, keinginan. Pengen haji, pengen nikah, pengen beli rumah, itu azam. Tapi kalau sudah diwujudkan dengan tindakan nyata, barulah dia dinamakan niat. Yang wajib bagi kita adalah berniatnya dulu. Karena kalau kita meninggal dunia tidak bawa niat haji, maka kita meninggal dunia dalam keadaan zindik. Apa buktinya? Kalau orang sudah mendapatkan porsi haji, itu berarti sudah final dia berniat untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum dapat porsi haji, itu namanya azam, keinginan, iradah. Maka kenapa kita wajib untuk dapat porsinya dulu? Masalah berangkat itu urusan Allah ya. Kalau Allah pengen panggil kita cepat, ya udah jadi tamu Allah. Kalau Allah pengen lamain kita, ya udah, gitu, itu urusan Allah. Kewajiban seorang manusia yang beragama Islam kepada Tuhannya, tugas kita kepada Tuhan kita untuk memfinalkan tugas kita di dunia adalah hendaknya kita menunaikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kewajiban kita niat dulu. Masalah berangkatnya itu urusan Allah. Yang penting niat dulu. Kalau umroh hukumnya apa, Bunda? Sunnah. Kalau haji hukumnya, kalau udah dapat porsi silahkan umroh berkali-kali. Karena al-umroh bainal umroh kafaratul lima bainahuma. Satu umroh ke umroh berikutnya dibebaskan semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapuskan dosa kita. Tapi syaratnya utamakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ini belum dapat porsi umroh udah berkali-kali. Kita melanjutkan acara berikutnya tentang materi arung haji di Pegadaian. Pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Nama Setiawan selaku Relationship Manager Area Ampenan, waktu dan tempat disilakan. Ibu Kepala Cabang Ampenan, Ibu Sarwadati, Ibu Kepala Bank CNB Nika Syariah, Ibu Baik Wanti, dan Pak Ustadz Huda, Ustadz milenial dengan gaya energik dan mungkin masih muda, kayak saya mungkin baru 17 tahun kayaknya. Kalau saya nanti di sini akan saya jelaskan aja ibu-ibu. Kalau saya nanti di sini agak rileks santai ya. Nanti di sini bapak-bapak ibu-ibu, saya akan banyak kuis hadiah. Tadi Pak Uli Huda semua akan beri hadiah. Kalau saya tidak, santai aja Bu. Yang nanti di sini semuanya daftar semua. Nah, kita kasih diskon. Oleh karena itu, produk ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Dapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, mendapatkan legalitas dari Fatwa Dewan Syariah dan kita semua sudah merasakan betapa mudahnya berangkat haji dengan arung haji. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berangkat haji melalui produk arung haji Pegadaian Syariah. Insya Allah tepat caranya, berkah. Arung haji apa artinya? Dari yang tahu? Tata cara pelaksanaan haji. Ada lanjutnya lagi? Terus? Itu aja deh. Itu aja. Kalau saya tidak usah banyak. Saya kasih walaupun dapat. Nah, ini maju. Yang penting mempunyai keberanian saya kasih kalau saya. Nah, jadi nanti di sini ini. Terima kasih. Ibu udah punya niat datang haji? Iya. Insya Allah nanti di sini akan kembali. Terima kasih Bu. Nanti di sini untuk Bapak Ibu semua bahwa kegiatan di siang ini bahwa saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan keadaan serafiat bahwa dengan Ibu melangkah di Tegadi ini bahwa Ibu itu punya niat untuk berhaji. Betul Pak Ustadz? Jadi punya niat. Jadi niat Ibu itu nanti akan kita sahkan supaya mendapatkan nomor porsi haji. Nanti gimana caranya? Nah, nanti akan saya lanjutkan. Saya punya slide. Dari pemerintah membentuklah program namanya Arung Haji dari Dewan Syariah Nasional dari MUI Pusat namanya Arung Haji. Di mana Arung Haji itu silakan Bu, silakan. Di mana Arung Haji itu diberikan oleh lembaga pemerintah khususnya Pegadaian. Nanti di sini
yaitu 1 BIT. Jadi sekarang dana talangan itu sudah dihapus karena dari pemerintah tidak diperbolehkan karena ada hal-hal yang krusial yang tidak boleh diekspos. Dengan alun haji, jadi dari kami punya Pegadaian ini mensiarkan, jadi men-share ke seluruh masyarakat umum. Silakan Pak Ustaz. Ini dari Pak Polres ini. Jadi mungkin nanti di sini cukup dengan emas 3,5 gram. Nanti Bapak Ibu sudah mempunyai nomor posyandu. Mas Jalan bisa diambilkan saya di nomor posyandu Mas di belakang Mas. Nomor posyandu. Tapi seperti ini nomor pos. Siapa di sini ibu yang udah punya ini? Udah saya. Sudah daftar? Udah 2012. Dulu ibu mempunyai uang 25.500.000 ya? Iya. Betul ya? Langsung Oh, dapat. kalau di kami beda. Dengan emas 3,5 gram langsung mendapatkan nomor posi ini. Seketika, hitungan 1-2 hari langsung bisa. Betul Bu Paiwanti ya? Sekarang berkas diterima, proses Pegadaian, lema aru langsung pemorsian. Oh, dijemput lagi. Nah, tadi kan dijemput di sini, bukan Bapak Ustadz berkata. Jadinya di sini kita kawal dari pihak bank seperti itu. Ini yaitu langkah-langkah alun-alun dari untuk haji pada umumnya. Di sini pertama harus niat. Di sini alhamdulillah semua Bapak Ibu sudah punya niat. Betul ya? Niat sudah punya. Kalau nggak punya niat nggak mungkin Ibu sampai di ruangan ini. Insya Allah. Kedua, ini harus mempunyai dana 25 juta rupiah. Kepeng 1 juta. Nah. Ketiga, berkas KTP, KK, foto dan lain-lain. Ditambah kotanya katanya Ustaz. Keempat, buka tabungan haji dari pihak bank yang punya tanggung jawab. Udah berapa? Yang keempat, Indonesia dari kemenang 210 juta. untuk membuat nomor polisi. Jadi 300 udah seri. Di antara kelima alur ini Bapak Ibu semua, Itu yang terang tadi. ini yang paling sulit yang mana? Nah, coba dong ajari. Yang paling sulit yang mana? Tangan saya lagi loh. Dana. Iya. Nah, sini Pak maju Pak. Nah, kalau saya masih ada semua apa saya? Bapak dari Polres ini paling terakhir dapat hadiah. Ibu-ibu yang paling dulu harus bertanya semua. Betul Pak ya? Ah. Kenapa punya dana 25 juta? Pak Ustaz. Karena sudah mendapatkannya. Nah, betul nggak? Jadi kepeng itu sulit. Karena apa? Kalau niat semua orang niat. Betul nggak? Kalau berkas gampang di lemari banyak. BKK foto. Betul nggak Bu? Nah, kalau untuk tabungan haji, nah Ibu Kepala Bank CMB Bu Paiwanti siap. 1 menit jadi tabungan haji. Nah, dengan porsi haji di Pegadaian dengan cepat dan mudah. Yaitu alurnya pertama dokumen, yaitu berupa KTP, KK, foto dan lain-lain beserta emas 3,5 gram. Itu emas batangan. Itu nanti kami berikan 3 gram cukup. Jadi sudah kami korting Bunda Sahro, dari 3 gram kami korting, dari 3,5 gram kami korting 3 gram cukup. Itu yang emas yang batangan. Kalau emas perhiasan 5 gram. Nanti di sini sama uang biaya proses 700.000, nanti yang 500.000 untuk tabungan haji, tambah 1,2 juta administrasinya. Jadi Ibu tinggal memberikan emas 3 gram sama kepeng 1,2 juta, langsung mendapatkan nomor porsi haji di sini. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi di sini nanti yang pihak kedua yaitu bank. Nanti bank ini bank syariah. Di sini khususnya kita tunjuk langsung Bank Niaga Syariah, itu langsung bermitra dengan Pegadaian. Nanti dari semua mengurus itu dari pihak Bank Syariah. Kalau Ibu datang di sini hadir, jadi langsung di sini. Memang kita bermitra. Yang ketiga yaitu dari Kemenak. Kemenak di sini nanti Bapak Ibu semua tidak usah bingung kemana. Nanti tinggal diuruskan, korek langsung pihak bank. Betul Bunda ya. Nah, Ibu nanti diantarkan, dikawal untuk pemorsian haji di sini. Paling setengah jam, 1 jam selesai, tidak lama-lama. Ibu langsung pulang. Nanti nomor pos hajinya saya foto lewat WA nanti Pak Ustadz, ya. Nah, Blogo langsung boleh rawah nanti. Malam Jumat rawah nanti, ya. Nah, karena apa? Blogo sudah mempunyai
sah nomor posisi haji. Betul nggak? Iya seperti itu. Ini susah loh. Dapatnya susah nomor posisi haji. Susah. Contoh lagi, banyak contoh, masih banyak hadiah. Keabsahan dari kami Pegadaian Dusun Harum Haji, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ini langsung yang membuat langsung dari Dewan Syariah Nasional dari MUI Pusat. Cuma Pegadaian perantara untuk memasarkan produk ini. Nah seperti itu. Dan kami juga menggandeng dari Bank Syariah tadi. Jadi semua dapat kue di sini. Dari pihak bank kita rangkul, dari tempat kita rangkul. Jadi semua bersinergi, bermanfaat di sini. Nah ini pinjaman yang kami berikan yaitu ibu mendapatkan porsi haji itu istilahnya yang selain juta itu dari Pegadaian kita bayarkan ke depan dulu. Kita bayarkan dulu. Jadi nanti ibu tinggal menyicil secara syariah lewat Pegadaian seperti itu. Supaya apa? Mendapatkan nomor porsi terlebih dahulu. Nah seperti itu. Untuk jangka waktu dari 1 tahun sampai 5 tahun. Di sini untuk yang 5 tahun, kenapa saya pilih 5 tahun? Di sini angsurannya kecil. Jadi per bulan cukup ibu mengangsur menyicil 669.000, 670 bulannya. Itu kalau per hari ibu menyisihkan kepeng belanja 22.000 rupiah. Jadi di sini mohon maaf, ibu-ibu di sini kalau sudah mempunyai niat, insya Allah akan tercapai. Dengan kepeng 2 likur, ibu langsung nomor posisi haji. Oke ya.